Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Kedepankan. Kedepankan. Marilah anak-anakku, kita buka majelis ini dengan membaca surat Al-Fatihah dengan niat mudah-mudahan para alim ulama, guru-guru kita dan keluarga-keluarga kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu kita mendoakan mudah-mudahan Allah menerima amal soleh mereka, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa mereka, dan mudah-mudahan kita yang dipanjangkan umur selalu mendapat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah daripada musibah, daripada wabah, daripada taun, daripada virus corona. Ya dafi'al bala idfa' annal bala wal waba wal ta'un wa virus corona min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina ammah ala hadin niya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Seluruh anak-anakku, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang fadilah malam nisfu Sya'ban dari beberapa hadis yang akan saya bawakan kepada saudara-saudara, kepada anak-anakku. Hadits Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha qalat faqadun Nabiy sallallahu alaihi wasallam data lailatin fa kharajtu atlubuhu fa idza huwa bil baqi rafi'un ra'sahu ila as-sama'i fa qala ya Aisyah akunti takhafina ayyahi fallahu alayki wa rasuluh fa qultu wa ma bidzalika walakinni dhanantu annaka ataita ba'da nisa'ika fa qala innallaha ta'ala yanzilu lailatan nisfi min sya'ban ila sama'id dunya fayaghfiru li aktsaru min adadi sya'ri wa nami bani kalbin rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah. Dalam hadis Siti Aisyah radhiyallahu anha, hilang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu malam, kemudian saya keluar untuk mencarinya. Tiba-tiba dia berada di Baqi, kuburan dekat Rasul, dekat Masjid Nabawi.
rafi'un ra'sahu, dia mengangkat kepalanya ke langit. Kemudian dia berkata, ya Aisyah, adakah kalian khawatir kalau Allah berbuat sesuatu kepada engkau atau berbuat dolim yang tidak mungkin? Fakultu, maka saya berkata, wa ma bidzalika, tidak ada yang seperti itu Rasulullah, tetapi saya menyangka engkau pergi ke istrinya yang lain. Faqala, maka bersabda Rasulullah, innallaha ta'ala yanzilu lailatan nisfi min Sya'ban, sesungguhnya Allah Ta'ala turun pada malam lailatul nisfi Sya'ban ila sama'id dunya, ke langit dunia ini. Fayaghfiru, maka Allah mengampuni, li aktsaru min adadi sya'ri wa nami bani kalbin. Fayaghfiru li aktsaru, yang lebih banyak dari bilangan bulu kambingnya Bani Kalb. Artinya banyak yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis-hadis yang merupakan fadilahnya malam nisfu Sya'ban. Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yattali'ullahu ila khalqihi fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqi illa li musyrikin aw muhasinin, rawahu Tabrani. Dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yattali'ullah, menampakkan Allah, memperlihatkan Allah, ila khalqihi, kepada makhluknya, fi lailatin nisfi min Sya'ban, pada malam 15 pertengahan bulan Sya'ban. Kemudian Allah mengampuni kepada seluruh makhluknya kecuali orang yang musyrik dan orang yang dengki, orang punya sifat hasud. Ini beberapa hadis yang menunjukkan fadilahnya daripada malam nisfu Sya'ban ini. Wa an Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza kanat lailatun nisfi min Sya'ban faqumu lailaha wa sumu yaumaha fa innallaha yanzilu fiha li ghurubis syamsi ila sama'id dunya fayaqul ala min mustaghfirin fa aghfir lahu, ala mustarzikun fa arzuqaha, ala mubtala fa u'afihi, ala, dan seterusnya. Dari sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila masuk malam lailatul nisfi min Sya'ban, malam 15 dari bulan Sya'ban ini, faqumu lailah, maka bangunlah engkau untuk menghidupkan malamnya, wasumu yaumaha, kemudian puasalah engkau, berarti besok pagi. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, yanzilu fiha, Allah turun pada malam nisfu Sya'ban, li ghurubis syamsi, setelah terbenamnya matahari, ila sama'id dunya, ke langit dunia ini. Fayaqul, maka bersabda, berkata Allah SWT, lala min mustaghfirin, tidakkah dari orang-orang yang minta ampun, fa'aghfar lahu, maka saya ampuni dia, ala mustarzikun fa'arzuqaha, dan mana orang-orang yang minta rezeki kepadaku, maka pasti saya kasih rezeki itu, ala mubtala, dan mana orang dikasih bala atau penyakit, fa'u'afiyahu, maka akan saya selamatkan. Ini fadilahnya malam daripada nisfu Sya'ban itu. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang menunjukkan keistimewaan daripada Lailatul Sya'ban itu. Dalam hadis lain, farawa an-Nasa'i an Usama bin Zaid radhiyallahu anhu annahu qala ya Rasulullah lam araka tasumu syahran minasyhur ma tasumu min Sya'ban. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam
Dzalika syahrun yaufulun nas anhu baina Rajab wa Ramadan fa huwa syahrun turfa'u fi al-a'malu ila rabbil alamin fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaimun. Dalam hadis lain di sini Rasulullah dari yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dari Usama bin Zaid radhiyallahu an berkata, ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran minas syuhur ma tasum min Sya'ban. Saya tidak melihat engkau berpuasa satu bulan dalam bulan-bulan seperti apa yang saya lihat engkau berpuasa pada bulan Sya'ban ini. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalika syahrun, itulah bulan yaufulun nas, yang banyak manusia yang lengah lupa anhu dari bulan itu, baina Rajab wa Ramadan, di antara bulan Rajab Ramadan, wa huwa syahrun, itulah bulan turfa'u fihi al-a'malu rabbil alamin, yang diangkat oleh Allah perbuatan-perbuatan orang ke langit, ke sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin, diangkat pada malam itu, pada bulan itu, perbuatan-perbuatan makhluknya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'uhibbu, maka saya menginginkan fa'uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaimun, saya menginginkan supaya diangkat amal saya ini ke langit dan saya dalam keadaan berpuasa. Inilah bermacam-macam fadilah dari bulan nisfu Sya'ban itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini yang khilaf tentang solat nisfu Sya'ban. Ada yang berkata didirikan dengan bersolat pada bulan malam nisfu Sya'ban itu. Ada yang memperbolehkan solat itu, ada juga yang tidak memperbolehkan. Dengan bermacam-macam alasan pada dia, khususnya dikatakan bahwa solat nisfu Sya'ban hadisnya dhaif. Tapi riwayat itu banyak. Dalam ijma' ulama, hadis-hadis yang dhaif itu boleh dipakai li fadhailil a'mal, untuk perbuatan-perbuatan yang mengandung fadilah, artinya perbuatan soleh, tapi tidak untuk menegakkan hukum. Seperti adanya hadis dhaif, misalnya sebagian ulama mengatakan ini hadis dhaif, tapi untuk perbuatan yang mengandung fadilah itu boleh dipakai, tapi hadis dhaif itu tidak boleh dipakai untuk menetapkan hukum. Dengan adanya ikhtilaf tentang solat nisfu Sya'ban itu, saya berpendapat dengan kesimpulan bahwa di dalam hadis, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ayyanqusa min ujurihim syai'un, wa man sanna fil islami sunnatan sayyatan fa alaihi wisruha wa wisru man amila biha min ghairi ayyanqusa min ujurihim syai'un. Barang siapa yang membuat tradisi-tradisi yang baik, sunnah-sunnah yang baik, yang tidak bertentangan dengan maksud syariat, artinya tidak bertentangan dengan Quran dan sunnah, maka itu hukumnya boleh saja. Itu banyak hal-hal yang semacam itu, hanya janganlah dikatakan wajib. Seperti misalnya orang-orang yang yasinan setiap malam Jumat istiqomah. Jelas zaman Rasulullah yasinan tiap malam Jumat itu tidak ada yang menunjukkan. Nah, kami lalu membuat yasinan tiap malam Jumat istiqomah. Apakah itu lalu termasuk perbuatan dosa? Tentu tidak.
itu termasuk man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Dan kita boleh menentukan satu perbuatan yang soleh pada tempat tertentu, pada waktu tertentu, berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan daripada hadis Rasulullah, fa'an Abdullah bin Amrin radhiyallahu anhuma qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'ti Masjid Quba kulla sabtin masyan wa raqiban, rawahul Bukhari. Dalam hadis dari Abdullah bin Amrin radhiyallahu an berkata, adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Masjid Baqi setiap hari Sabtu, masyan wa raqiban, kadang-kadang berjalan kaki Rasulullah, kadang-kadang berkendaraan. Hadis ini sebagian ulama menarik kesimpulan Rasulullah mengambil ke Masjid Quba itu tiap hari Sabtu Rasulullah perginya, mudawamah. Nah, menentukan perbuatan yang soleh pada waktu tertentu, ditentukan pada waktu tertentu di tempat tertentu, itu tidak ada larangan, sebagaimana Rasulullah pergi ke Masjid Baqi setiap hari Sabtu. Masjidnya itu tempat berangkatnya itu berbuat perbuatan yang baik. Jadi kita mengadakan perbuatan baik dengan menentukan waktu dan menentukan tempat, seperti yasinan di musola setiap malam Jumat. Nah, itu menentukan satu perbuatan soleh pada waktu tertentu di tempat tertentu. Nah, para ulama tidak melarang itu, diperbolehkan. Contohnya Rasulullah pergi ke Masjid Quba setiap hari Sabtu. Masjidnya ditentukan, Masjid Quba harinya hari Sabtu, waktunya ditentukan. Jadi kalau kita ingin berbuat amal soleh, seperti misalnya yasinan, kita tentukan malam Jumat, kita tentukan tempatnya, itu para ulama tidak mengambil tidak menyalahkan, tidak dianggap itu perbuatan bid'ah karena ada referensinya. Nah, sekarang kita ini di dalam sholat nisfu Sya'ban. Sholat nisfu Sya'ban ini ada yang tidak membolehkan, dianggap bid'ah, tapi ada juga yang memperbolehkan. Asal itu jangan ditentukan hukumnya, artinya tidak wajib. Kalau lalu dianggap wajib sembahyangnya itu, semua ulama berkata itu masalah haram, tidak boleh. Tapi kalau tidak menentukan, tidak ditentukan hukum, itu para ulama tidak menyalahkan yang semacam itu. Dan sebagian ulama juga, ulama Syam itu juga mengadakan sholat malam nisfu Sya'ban itu. Lalu bagaimana kita? Nah, sekarang ada sholat yang Allah tidak menentukan waktunya, seperti kita sholat sunnah mutlak, itu kapan saja kecuali pada waktu yang diharamkan, seperti setelah subuh atau setelah asar. Selain itu, sholat itu diperbolehkan kapan saja kita sholat usolli sunnatan rok'ataini, tidak pakai waktu, itu termasuk sunat mutlak. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau Rasulullah itu suatu ketika pikirannya ruwet, ruwet itu? Pikirannya ruwet, dia sholat. Nah, bagi saya nanti kita sholat nisfu Sya'ban tidak wajib, tapi termasuk perbuatan baik, bermaksud sunnatan hasanah. Nah,
Apalagi kalau kita niatkan nanti sholat hajat lidaf'il bala. Jadi niatnya nanti usolli sunnatal hajat lidaf'il bala mustaqbilal kiblati rakaataini adaan lillahi ta'ala. Persilakan, karena kalau sholat nisfu sa'ban itu sendiri-sendiri itu ulama banyak yang memperbolehkan. Tetapi yang tidak diperbolehkan itu kalau berjamaah, karena takut nanti dianggap ini suatu kewajiban. Nah, itu takut dianggap suatu kewajiban. Nah, kita mengambil kias, kalau kita nanti anak-anakku setelah itu nanti sembahyang maghrib berjamaah di masjid, kemudian kembali ke sini, nanti boleh sholat berjamaah, boleh sendiri-sendiri, asal jangan sampai mempunyai niat bahwa sholat nisfu Sya'ban itu wajib. Nah, itu haram hukumnya, bid'ah itu, karena tidak wajib. Nah, kita tidak mengatakan itu wajib, hanya itu perbuatan baik. Jadi kita niati nanti usolli sunnatal hajah lidaf'il bala wal waba mustaqbilal kiblati rakaataini adaan lillahi ta'ala. Ini saya kombinasikan daripada kitab-kitab yang saya baca ini. Jadi al-khuruju minal khilaf. Kalau ya ini ada yang tidak membolehkan, ini malah menyuruh sholat nisfu Sya'ban. Nah, kita ambil jalan tengahnya. Jalan tengahnya bahwa sholat nisfu Sya'ban itu bersolat sunnah mutlak, itu tidak pakai waktu. Apalagi pada nisfu Sya'ban yang malam ini malam yang penuh berkah. Jadi amal kita itu akan diangkat oleh Allah ke langit, maka disitulah Rasulullah bersabda dalam hadisnya, dalam hadis yang Allah Subhanahu wa taala berkata, man mistaghfirin, mana orang yang sering minta ampun kepadaku akan saya ampuni. Siapa orang yang minta rezeki kepadaku, saya kasih rezeki. Ini diantara beberapa fadilah daripada nisfu Sya'ban ini. Maka saya menganjurkan, kalau ada yang melarang berkata sholat nisfu Sya'ban itu bid'ah, ya sudahlah, kita sholat nisfu Sya'ban, sholat hajat. Itu al-khuruj minal khilaf. Sebenarnya bagi saya cenderung kepada sholat nisfu Sya'ban, tapi supaya tidak menjadi pembicaraan nanti bantah-membantah itu hadisnya dhaif, ini dhaif, walaupun sebenarnya hadis dhaif itu li fadhailil amal, itu semua ulama ittifaq. Nah, untuk al-khuruj minal khilaf, sudahlah, malam ini kita sholat hajat pada malam nisfu Sya'ban. Sholat hajat seperti sholat hajat pada malam Jumat, sholat hajat kapan saja dan di mana saja, itu tidak ada larangan. Jadi kita niat sholat hajat, apalagi sekarang ini kita sedang ditimpa oleh yang namanya musibah ini, musibah virus corona itu yang sangat dahsyat. Itu hanya bisa dengan kesadaran kita masing-masing. Nah, kita ini kalau sadar, insya Allah mudah-mudahan selamat daripada penyakit ini. Artinya sadar, jangan sampai kita ini berinteraksi antara kita sampai misalnya tersentuhnya kulit dengan kulit. Selama kita mempunyai jarak 1 meter atau 2 meter, insya Allah penyakit virus ini menurut perhitungan akal tidak menular. Tapi kita semuanya harus kembali kepada qada dan qadar. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Di mana saja kau berada, pasti kau akan menemui mati. Walaupun kau berlindung di atas menara yang tinggi yang kokoh. Buruj itu jamak pada burjun, menara yang tinggi yang kokoh.
kau lari ke situ, pasti kau akan mati. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kita ini mengkombinasikan antara ikhtiar, sebagaimana diperintahkan oleh Rasulullah, kita wajib ikhtiar menghindarkan diri daripada malapetaka. Itu hadisnya sangat banyak sekali. Seorang datang pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya bertawakal Rasulullah, unta saya lepas, saya bertawakal kepada Allah. Apa perintah Rasulullah? I'il wa tawakkal, ikat dulu untamu itu supaya tidak lari, setelah itu kau bertawakallah kepada Allah. Jadi ikhtiar itu wajib. Jadi kita mengikuti protokol yang diberikan oleh Departemen Kesehatan atau oleh pemerintah, kita ikuti. Setelah itu kita bertawakal kepada Allah. Insya Allah tidak ada orang panik. Panik itu karena tidak ada rasa tawakalnya kepada Allah. Kalau kita punya rasa tawakal kepada Allah, yang penting kita sudah berikhtiar, sudah berusaha sebagai perintah hadis Rasulullah. Banyak itu hadis firra minal masdum firarul asad. Larilah engkau, jauhilah engkau dari orang yang penyakit lepra, karena penyakit lepra itu menular dengan persentuhan, sebagaimana engkau menjauhin macan. Nah, itu perintah Rasul untuk ikhtiar. Kita selalu ikhtiar, berusaha. Semua protokol yang datang dari Kementerian Kesehatan dan pemerintah kita laksanakan. Distancing, mengatur jarak, kita atur jarak. Nah, ini anak-anakku termasuk yang masih melanggar ini. Mestinya diatur jarak itu kira-kira 1 meter paling dekat. Tapi yang penting begini, jangan ada persinggungan kulit ketemu dengan kulit. Itu yang dijaga. Jangan terlalu dekat, karena kalau orang yang kena terpapar corona kemudian dia bersin, takut dari sinnya itu nanti meloncat ke muka kita atau ke tangan kita, kemudian kita menggosok ke hidung kita, mulut kita. Itu katanya menular. Lah kita ikuti protokol ini semua. Nah, maka dalam malam Sya'ban itu nanti kita baca Yasin 3 kali, ya niatnya mungkin ada di mana, di buku kita Irsadut Thalaba itu ada, ya terserahlah Yasin 3 kali. Yang pertama minta ampun kepada Allah, istighfar, minta ampun kepada Allah dari segala dosa-dosa kita yang ada ini. Lalu minta panjang umur, minta rezeki, minta ditetapkan iman dan Islam. Ini yang menjadi pokok dalam niat 3 kali baca Yasin itu. Niatkan yang pertama, kita mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon panjang umur, mohon rezeki, dan mohon ditetapkan iman dan Islam. Itu nanti kita baca Yasin bersama-sama. Lah inilah anak-anakku penjelasan-penjelasan yang saya sampaikan kepada anak-anakku dalam masalah nisfu Sya'ban ini. Tidak ada khilaf soal fadilahnya malam nisfu Sya'ban itu, tidak ada, semua ikhtilaf. Baik diisi dengan zikir, baik diisi dengan baca Quran, diisi dengan baca Yasin, itu beberapa ulama memberikan contoh di sini. Maka ini saya kumpulkan beberapa kitab-kitab yang menunjukkan tentang fadilahnya Lailatul Nisfi min Sya'ban. Nah, adapun yang menjadi khilaf tadi, saya ulang sekali lagi, masalah solatnya. Ada yang memperbolehkan solat sunat
nisfu Sya'ban, ada yang tidak memperbolehkan, dianggap bid'ah. Saya berpikir mana jalan keluarnya. Dalam kaidah usul fikih, al-khuruj minal khilaf mustahabun. Al-khuruj minal khilaf mustahabun. Bagaimana mencari jalan keluarnya? Ya gampang. Salat hajat lidafil bala itu kapan saja. Nah, apalagi sekarang kebetulan kita salat hajatnya malam nisfu Sya'ban, malam yang barokah. Sudah selesai. Insya Allah ulama-ulama yang mau membantah saya persilakan. Kalau ini dianggap pendapat saya ini tidak benar, adu kitabnya. Ya, saya mengerti yang melarang dianggap sholat nisfu Sya'ban bid'ah itu ada di sini. Tapi yang menyuruh menghidupkan malam seperti dengan sholat ada di sini. Nah, kalau itu berantem, supaya tidak berantem ya gampang. Sudah, ini ada virus corona, ya kita sholat hajat, usolli sunnatal hajat lidaf'il bala wal wabah. Dan ini semuanya ini paling dahsyat ini. Sekarang yang paling dahsyat menurut yang saya berita itu Amerika Serikat. Di kota New York orang mati sudah sulit untuk dirawat katanya. Yang kedua di Israel. Israel sekarang Yahudi sedang terpapar oleh virus corona ini. Yang mati sudah banyak. Ini seluruhnya kesimpulan saya, anak-anakku, Allah memperlihatkan kekuasaannya. Di mana mereka sombong, tidak saya sebut ada satu negara yang berkata, presidennya, setelah tahun 2020 ini tidak ada lagi penghalang untuk menjadikan negara saya itu negara yang menguasai politik dan menguasai ekonomi. Seandainya itu zaman Fir'aun, seperti ngaku Tuhan, menguasai dunia di bidang politik dan ekonomi, itu mengaku Tuhan. Ada satu negara lagi yang sombong, setelah tahun 2020 tidak ada lagi yang akan menghalang-halangi negara kami untuk menjadi polisi dunia. Kami yang punya tentara yang terbesar dan kami mempunyai senjata-senjata yang paling canggih, maka kami akan menguasai dunia untuk jadi polisi dunia. Inilah dua raksasa yang sekarang sedang berantem untuk menguasai dunia ini. Di tengah-tengah kesombongan mereka itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Tidak ada yang tahu tentang tentara Tuhanmu kecuali Allah yang tahu. Allah punya tentara. Kalau mereka sombong dengan peluru kendalinya, mereka sombong dengan katakan pesawat tempurnya MiG-16 atau pesawat tempurnya yang bernama Sukhoi, atau dengan peluru kendalinya, dengan senjata kimianya untuk menghancurkan lawan-lawannya, Allah cukup cuman mengutus tentara yang tidak kelihatan. Maka Pak Prabowo dia pernah berkata, saya ini jago perang, tapi yang saya hadapi tentara yang kelihatan. Sekarang saya berhadapan dengan tentara yang tidak kelihatan. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghancurkan dunia tidak perlu peluru kendali, tidak perlu MiG-16. Dengan virus corona itu hancurlah serang seluruh dunia ini. Tolong yang sombong-sombong dengan ilmu teknologinya tampakkan oleh kau. Lawan virus corona itu. Engkau yang sombong ingkar dengan ilmu teknologimu, sekarang kau tampakkan. Atasi virus corona ini dengan ilmu teknologinya yang kau anggap canggih, yang akan mampu menguasai dunia ini. Tolong perlihatkan oleh kau sekarang. Inilah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa. Oleh sebab itu, mari kita tinggal berdoa kepada Allah. Karena di dalam Al-Quran, ittaqu fitnatan la tusibanna alladhina dhalamu minkum khassah.
takutlah engkau kepada azab Allah. Sesungguhnya azab Allah itu tidak kepada orang yang dolim saja. Orang yang baik-baik pun bisa kena azab dari Allah. Cuman kalau orang yang baik-baik mati di dalam ta'un ini, dia falahu mithlu adri syahid. Ma min abdin yaqa'u ta'un yamkuthu bi baladihi sabiran ya'lam annahu la yusibanna illa ma kataballahu lana, la yusibana illa ma kataballahu lana. Saya ulang sekali lagi, sabiran ya'lam annahu la yusibana illa ma kataballahu lana falahu mithlu ajri syahid. Tidak ada seorang hamba yang dia kena penyakit taun tapi dia tetap berada di negerinya, tidak mau pergi melarikan diri, kemudian dia yakin bahwa tidak akan menimpa sesuatu kecuali dengan ketentuan Allah, maka dia pahalanya kalau mati dalam keadaan itu, dia pahalanya sama dengan pahalanya orang mati syahid. Jadi yang namanya musibah itu tidak memilih Allah, cuman kita minta kepada Allah, Allahumma sallimna, Allahumma sallimna, Allahumma sallimna wa ahla baitina wa dzurriyyatina wat talibat wal mutakharrijin wal mutakharrijat wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min hadzal bala wal waba wat ta'un wa virus corona ya Allah, fa innaka antas samiul alim. Inilah barangkali anak-anakku sebagai tambahan, nanti kembali ke sini. Kalau perlu tidak usah makan di dapur, barangkali saya siapkan makan ya, barangkali saya siapkan makan, jadi tidak usah ke dapur. Nanti baca Yasin 3 kali dengan niat tadi. Pertama, niat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, niat supaya dipanjangkan umur, niat pula mudah-mudahan oleh Allah dimurahkan rezeki kita, ditetapkan iman dan Islam. Ini yang kita mintakan dengan baca surat Yasin nanti 3 kali. Ya, dipimpin siapa ini yang memimpin nanti? Ustaz Mahfud. Yang doa siapa? Ya, doanya sudah ada kan di Irsadul Ibad? Ya, ada ya. Yaitu yang dipakai doanya di sini juga ada. Ini kumpulan dari bermacam-macam kitab ini. Ya, saya cepat carinya tinggal perintah kalau saya ini. Saya sendiri nggak sempat. 3 hari yang lalu saya perintahkan sama Ustaz Faiz, kau cari sekarang. Cari gurumu, Google. Semua kitab yang berkenaan dengan Lailatul Nisfi Sya'ban kumpulkan. Ya kalau nyuruh kan enak kan. Yang tidak enak yang apa? Yang disuruh. Kalau yang nyuruh tuh enak. Nyuruh Rizki, saya bilang kadang, bangunan itu jaga kamu, awas ya, jangan hilang kekurangan material. Yang nyuruh kan enak tuh. Iya, yang mundar mandir cari pasir, cari ini, cari semen. Kalau yang nyuruh memang enak. Ya giliran saya nyuruh. Dulu saya disuruh. Saya lama disuruh itu. Kiai saya kadang-kadang di pondok kalau ada apa-apa dipanggil, Syukron, bikin perayaan pondok ini semeriah mungkin. Perintahnya semeriah mungkin, tapi tanpa duit. Wah, ini perintahnya. Bagaimana bisa meriah tanpa duit? Ya tapi kena perintah. Ya, saya berusaha tanpa duit. Meriah tanpa duit. Karena saya banyak kawan. Kawan saya ancam lagi kawan saya ini. Kalau kau tidak mau ngikutin saya
saya berhenti ngajar di tempatmu. Apa Pak? Tolong semua riok yang ada, riok Ponorogo itu kumpulin sebanyak-banyaknya. Nanti pada hari ini saya datang ke Kombriah, anak-anak GP Ansor semuanya, anak PMI, saya perintahkan lagi semua band yang kau miliki nanti datang ke pondok, main band di situ, kata saya. Dari IPNO-nya, dari PMII-nya, saya perintahkan. Tidak ada transport, kata saya nggak punya duit. Oh iya sudah Pak Sultan, setuju. Datang mereka, ramai. Ya sudah, soal panitia cari duit kemana-mana saya nggak mau tahu. Pokoknya jangan minta duit sama saya, kerjakan. Giliran saya nyuruh. Dulu giliran saya disuruh, lama saya 12 tahun saya disuruh-suruh itu, suruh ini, suruh ini, suruh ini. Nah sekarang walaupun saya nyuruh tapi sudah saya kasih petunjuk. Tidak hanya nyuruh terus saya tidur, enggak, kasih petunjuk. Nah ini setiap ada apa mesti saya kumpulkan. Ya suruh cari cepat, semua kitab ada di sini, diambil dari Ihya, dari mana semuanya. Sampai berapa halaman ini kan tidak saya baca semua ada. Wih, kalau dibaca semua sampai 25 halaman. Sekarang saya baca ya yang memperbolehkan, malah yang memperbolehkan Ibnu Taimiyah ini. Waqala Ibnu Taimiyah fi kitabi Iqtida'us Shiratal Mustaqim Lailatan Nisfi min Sya'ban faqad ruwiya min fadliha minal ahaditsil marfu'ah wal athar ma yaqtadi annaha lailatun mufaddalatun wa anna minas salaf man kana yakhuswa bis sholati fiha, yakhuswa bis sholati fiha, yang mengkhususkan dengan sholat nisfu Sya'ban itu ada. Tapi ada lagi yang berkata itu bid'ah. Nah ya sudahlah, daripada kau berantem berdua, saya punya jalan tapi tetap sholat. Sholat saya sholatul hada lidaf'il bala Lailatin nisfi bin Sya'ban. Ulama mana yang mau menentang? Insya Allah tidak ada. Tidak ada. Ini setelah saya kumpulkan, lalu saya simpulkan. Nah, mencari jalan keluarnya, maka nanti kita laksanakan setelah sholat maghrib. Setelah sholat maghrib, nanti langsung ke sini. Yasinannya dipimpin oleh Sobat Yasin dengan istri saya di rumah. Nanti selesai saya baru keluar. Doanya soleh fakih. Karena yang ditunjukkan demokrasi tadi itu, bukan saya yang nunjuk. Saya ngikutin suara aja. Jadi pimpin baca Yasin, niat tiap-tiap Yasin boleh diperinci, niat sekali baca Yasin dengan niat satu, niat taubat kepada Allah. Ampunilah dosa-dosa kita ya Allah, yang kecil dan yang besar. Insya Allah yang besar tidak ada, pokoknya kita taubat kepada Allah segala dosa-dosa yang ada. Setelah kita taubat, niat baca Yasin, niat taubat, kemudian yang lalu niat pula niat dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, ditetapkan iman dan Islam. Bacalah Yasin 3 kali. Di satu-satu kan, pertama niatnya gini, yang kedua niatnya ini, yang ketiga niatnya sama saja. Allah tahu kok. Ya, ada yang tiap Yasin niatnya ini, ya sama saja, ya niatnya itu aja. Nggak ada di luar itu niatnya. Nah, diniat sekaligus, ya tobat kepada Allah, panjang umur, minta rezeki, ditetapkan iman dan Islam. Nah, persilakan membaca Yasin 3 kali. Nanti saya mau baca Yasin di rumah 3 kali juga. Nanti saya itu keluar, insya Allah mudah-mudahan tidak usah makan ke dapur. Ya, tapi makan ke dapur boleh juga, tidak saya larang. Barangkali perut agak gedean. Kalau nasi dari nasi Padang biasanya kurang kenyang, ya ke dapur. Kalau nasi Padang itu, tapi kalau yang perempuan-perempuan saya kira nggak perlu ke dapur itu. Berarti tidak dimakan. Lebih baik nasi di dapur, kalau lebih digoreng aja nanti jam 1 malam.
Kan biasa kamu nyolong gorengan kan? Kadang-kadang ke dapur cari lebih-lebih nasi, cari minyak lalu digoreng. Apa? Iya Pak ya. Iya Pak ya. Kadang-kadang telur-telur dicari juga. Apa? Udah nggak usah nyebut orang lah. Saya tahu kok. Saya kira cukup sekian anak-anakku. Mari kita hadapi, baca istighfar kepada Allah. Ya, dosa-dosa kita semua mudah diampuni. Wabil khusus nanti ya dafi al bala, ya dafi al bala, ya dafi al bala, idfa annal bala wal waba wat taun wa virus corona min baladina hada khassah wa min buldanil muslimina ammah. Allahumma sallimna wa ahla baitina wa dhurriyyatina wat talibat wal mutakharrijin wal mutakharrijat wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min hadzal waba wat taun ya wa taun wa virus corona. Ya, mau berkata virus corona aja kadang-kadang macet mau keluar itu. Ya, Allahumma sallimna wa Allahumma sallimna wa ahla baitina wa dhurriyyatina wat talaba wat talibat wal mutakharrijin wal mutakharrijat wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min hadzal bala wat taun wa virus corona. Ya Allah ya arhamar rahimin, nas'aluka shifaan tamman ya Allah ya rabbal alamin ya hayyu ya qayyum ya aziz ya ghaffar ya arhamar rahimin. Saya kira inilah dari saya. Laksanakan sembahyang maghrib, nanti kembali ke sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.